Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Bapak dari Babinsa, baik itu dari Sedang Kulon maupun Siakat. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, terutama para RT yang ada di lingkungan perumahan Kulon Harmoni 2. Yang saya hormati para bapak yang hadir pada malam ini. Mungkin saya di sini bukan memberi pertanyaan kepada Bapak Babinsa, cuma saya hanya sebagai bahan yang bisa dijadikan pertimbangan ataupun jadikan sebagai ide mungkin membuka dari pemikiran kita semuanya. Untuk yang sekarang masalah keamanan, memang kalau saya amati memang sangat jauh dari yang diharapkan maupun yang kita inginkan, karena itu tadi keterbatasan dari personil, kedua memang kekompakan dari kita belum ada, makanya masalah ini sampai berlarut. Kebetulan saya sendiri pun pernah merasa kehilangan rumah saya dijebol karena saya pindah di sini. Saya pun gak menyalahin baik itu dari keamanan maupun PRT pribadi. Saya ada berpikir mungkin saya sendiri kurang beramal, intinya itu tadi. Tapi kalau diamati dari kebanyakan kehilangan itu rata-rata adalah sepeda motor. Sepeda motor itu larinya ke jalan utama, bukan ke persawahan. Yang persawahan hanya orangnya masuk, ketika dia keluar pasti lewat jalur utama, nggak mungkin lewat ke sawah. Motor-motor beat nggak mungkin lewat ke sawah. Intinya hanya jalan yang dilewati oleh kendaraan bermotor tadi. Kemarin itu sempat di hati kami ada satu ketahuan, udah motornya udah sampai keluar tapi keburu kabur orangnya. Yang satu lagi udah hilang, itu jam 4 pagi. Kalaupun masalah harta mungkin kita bisa cari, tapi kalau kita diemin kayak gini terus, menutup kemungkinan ya kayak perampokan, Pak. Yang saya takuti hanya perampokan sampai korban nyawa. Kalau kita di rumah, kalau istri kita sama anak kita yang jadi korban di rumah, kan kita yang sesat sendiri. Mungkin pertimbangan. Kalau kita semuanya merasa mungkin kurang aware atau kurang peduli, saya takutnya hanya itu, korban nyawa. Karena ya dari selama ini satu pun gak ada yang ketahuan, semuanya udah kehilangan baru dibahas. Tapi ya memang setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap suatu keputusan pasti ada sebabnya dulu, baru kita rembukin. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin kita rembukin, seperti itu. Hanya sebagai pertimbangan saja, mungkin dari semuanya bisa paham dan bisa dengan mengerti. Mohon maaf. Yang itu tadi yang saya utamakan hanya satu, yang saya takuti bukan hanya harta saja. Kalau harta mungkin ya kita besar-besar dan nyawa yang sampai kita masuk kemudian itu aja. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pencerahannya. Jadi apa yang diutarakan tadi memang sangat benar. Jadi kalau kita pesimis semua, ya sudah kayak gini, ya monggo. Saya bilang monggo kalau saya. Tapi kemarin ada curhatan dari Pak RW dan beberapa RT ke saya seperti itu. Akan coba kita berdialog, kita berkomunikasi, hadirkan kita silaturahmi bersama. Kalau kita tidak silaturahmi seperti ini, kan kita tidak tahu keluhan-keluhan tadi dari pendapat bapak-bapak sekalian. Nah sekarang mau dirumuskan, ayo. Tidak dirumuskan, ya monggo. Tapi menurut saya sebagai pembina, betul bapak itu tadi, bahwa tindak kriminal itu tidak hanya menyangkut harta benda, Pak. Anak bisa diculik, istri bisa dibantai di rumah jika kita tidak ada. Itu tujuan kita bersama, tujuan kita mulia. Tapi kalau kita tidak seperti tadi dibilang, kita sudah takut duluan ini, kita tidak pede. Oh akan terjadi karena banyak lubang-lubang seperti ini. Ya gimana kita mau berbenah? Orang dari pertama kita sudah tidak mau, bagaimana? Tidak ada upaya dan usaha bersama, kan seperti itu. Dan kalau ini nanti memang ada keputusan bersama, diangkat lebih tinggi, diadakan pertemuan lagi,
insya Allah kita akan galang seperti tadi. Yang penting kita sepakat dulu di bawah. Tapi kalau di bawah kita tidak sepakat, para unsur pimpinan desa nggak mungkin kita gandeng, Pak. Ya buat apa? Percuma juga. Gitu loh. Pasti kita terima laporan, komandan hilang lagi. Oh ini Pak hilang lagi. Nah gimana nggak hilang lagi? Orang pengamanan tidak ada. Terus bagaimana saya harus bertindak gitu? Tujuan kita tadi itu, benar diutarakan Bapak itu. Tidak mungkin motor itu lewat sawah, Pak. Walaupun dia masuk lewat sawah, pintu kita satu gerbangnya. Sementara yang jaga cuma satu. Tidak mungkin dia 12 jam dari sore sampai pagi itu tidak istirahat, tidak mungkin, Pak. Minimal ngantuk-ngantuk. Seperti itu. Dan itulah yang dipelajari oleh para penjahat gitu maksud saya. Terus bagaimana kita mensiasati itu biar tidak terjadi lagi? Jadi adakannya satpam gitu loh maksud saya. Itu. Jadi kalau tadi ada saran-saran yang mungkin ya bagus juga sih buat masukan kita bersama. Karena ini kan kita berdialog, Pak, mencari solusi yang terbaik gitu. Bukan buat saya ya, buat Bapak semua dan keluarga. Kalau kita kan memfasilitasi, selama ini tidak bisa kumpul-kumpul seperti ini, sekarang terjalin komunikasi seperti ini, ada curhatan dari RT sana, RT sini, sehingga kita tahu bahwa ini satu komplek, walaupun terbelah menjadi dua, tetap kita harmoni. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak, melanjutkan yang lain. Kalau tidak ada mungkin Pak RW yang akan menambahkan. Mungkin bagus saya sudah pulang. Silakan. Maju deh. Tengah-tengah deh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Babinsa dari CKR, yang saya hormati Bapak Babinsa dari Serdang Kulon, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, berikut jajarannya, dan tidak saya sebutkan satu persatu, mohon tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-Bapak sekalian, karena sepanjang kita di waktu rapat ini banyak hal yang sudah disampaikan. Akhirnya saya menanggapi beberapa hal di dalam itu. Kalau boleh saya menambahkan, pertama, sosialisasikan kepada keluarganya dan juga warga yang ada. Kita paham bahwa di Puri Harmoni ini 100% terbuka untuk di pinggir-pinggir perumahannya. Cuman kalau kita tidak memulai daripada sekarang, kapan lagi kita akan bisa menutupnya? Pertama, saya mengajukan bentuklah tim khusus untuk keamanan Puri Harmoni 2 Extension agar keluhan dari warga-warganya itu tidak nyampai melebar lagi. Untuk apa gugus itu tadi, saya hanya mengusulkan ini, entah itu ditanggapi atau tidak, yang penting saya bisa mengutarakan. Pertama, saya mengambil contoh di warga saya. Di warga saya sangat mensosialisasikan kepada warga saya supaya keluar daripada jalur utama, jalur titik-titik yang udah di portal, itu saya tugaskan di gang masing-masing untuk menutup. Dan beberapa bukti sekarang di B5, B1, B3, B4 itu sekarang alhamdulillah sudah tertutup. Itu kenapa saya tekankan sekali lagi untuk keamanan di Puri Harmoni 2 Extension ini. Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Nah itu maunya saya. Jadi saya menimbangi yang disampaikan pada bapak-bapak tadi, itu sangat setuju sekali saya. Semuanya setuju, semuanya bagus. Nah cuman kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan akan terasa hasilnya? Yang pertama, contoh ruang terbuka seperti ini, ya kalau kita tidak pikirkan sampai kapanpun tidak akan pernah tertutup. Percaya nggak? Kedua, kalau ada masalah, saya bilang kalau ada masalah, walaupun saya di pinggir sana, itu ada masalah di sini, saya siap kembali, saya siap.
Begitu Pak. Karena apa? Saya pengennya kita satu rasa, satu penanggungan. Jadi mohon maaf kepada senior-senior saya, sesepuh-sepuh saya, bapak-bapak yang dia lebih tua daripada saya dan saudara-saudara sekalian yang lebih mempunyai semangat, lebih muda sekali, selainnya masih punya tenaga. Kalau kami-kami ini ya jalan 2 langkah, 3 langkah udah ngos-ngosan. Nah, cuman saya tidak pernah mundur untuk menyatukan, untuk membangun suatu keamanan di Pura Harmoni ini supaya kita tetap selalu ingin memiliki, ingin mengamankan, ingin memberi suatu kenyamanan kepada warga kita, keluarga kita. Saya ingat di waktu terjadi ada di blok B6 yang ke arah portal, warga saya sungguh Pak, benar, warga saya itu sungguh bandel. Saya jelaskan, bandel banget bandel. Saya udah bilang kan, sampai saya memanggil Pak, sampai dia ke rumah memanggil saya dan memanggil Pak RW. Sedangkan sebelumnya udah saya bilang, ini jalan jangan diapa-apakan dulu, karena ini suatu keputusan saya, pertanggungjawaban saya berikut RW RT yang ada di kampung. Ternyata jalan itu dibuat sama dia. Akhirnya apa? Gitu. Keamanan buat keluarganya terancam. Jangan mengambil keputusan sendiri. Marilah kita pikul bareng-bareng. Waktu itu dia memblokir jalan itu tidak menyampaikan kepada saya. Tapi setelah ada masalah, dia baru menghadap. Pak, tolong ya, warga kampung nyerang. Mohon maaf, walaupun statusnya Bapak Ustadz, walaupun statusnya Bapak Guru, iya, saya punya marah. Saya langsung spontan sama dia, marah menyampaikan itu. Saya bilang begitu bukan untuk Anda, tapi untuk keluarga Anda. Ini suara hati Pak, karena saya banyak memikirkan betapa kita istilahnya kerja di shift. Kadang-kadang malam nggak ada, kadang-kadang pagi nggak ada, tapi kita beri kenyamanan buat keluarga kita. Jangan sampai memutuskan suatu. Kita menutup sekalipun saya nggak setuju untuk jalur-jalur yang ke kampung itu, tetap kita harus buka celahnya supaya kita membuka komunikasi antara kita dan warga yang ada di kampung. Saya tidak setuju kalau tutup sekaligus, saya nggak setuju. Tapi ada waktunya, waktu-waktu yang harus kita jalankan. Jam berapa harus ditutup, jam berapa harus dibuka. Itu intinya. Nah, untuk yang selanjutnya, marilah kita mulai dari sekarang. Ya. Sekarang kita udah dinaungi sama Bu Bingsa dari Ciakar, dari Sedang Kulon. Marilah kita bareng-bareng untuk mengerucut suatu istilahnya pengamanan, keamanan dan kenyamanan bagi warga kita, bagi keluarga kita untuk kedepannya. Saya ingin sekali ini kita lakukan dari dulu, tapi itu belum mencapai istilahnya titik temu kita. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita semua hati kita terbuka. Saya sih kalau memikirkan pribadi saya nggak perlu keamanan, Pak. Benar, saya kan urusan dari pribadi saya nggak perlu keamanan, gitu. Resiko saya tanggung pribadi sendiri. Nah cuman, gitu, banyak yang mengeluhkan. Saya di warga saya itu di warga RT 01 itu banyak yang kebobolan rumah, yang kemalingan motor udah ada. Kemarin yang terakhir gitu, kebobolan rumah di Blok A sudah saya sampaikan sama Binamu sama Bingsa gitu. Tapi itulah kita risiko kita yang ada di lapangan, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang gitu. Kita nggak tahu itu kapan terjadinya, tapi sih di lapangan kita tidak bisa membuktikan. Nah, kita mulai dari sekarang, intinya mau seperti apa kan keamanan ini, ayo kita bareng-bareng. Ini tanggung jawab kita bersama. Setuju nggak Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak RW? Kalau hanya untuk malam ini bersemangat, besoknya kita lemah, mending gak usah.
Benar. Saya juga kalau malam ini kita rapat nih, kita menghabiskan waktu, kita banyak berbicara, tapi malamnya besok itu kita udah lemah lagi untuk membicarakan ini. Saya nggak mau. Saya udah capek. Terus terang, saya udah capek. Tapi kalau istilahnya kita bangkitkan lagi untuk keamanan yang kita persatukan lagi istilahnya untuk seterusnya, oke. Saya dari dulu itu maunya seperti ini. Mau kita satu rasa, satu penanggungan. Apa yang terjadi di sana itu keluarga kita juga, itu saudara kita juga. Cuman kadang-kadang memang waktu yang belum bisa menjawab itu. Mudah-mudahan dari waktu ini semua akan terjawab. Demikian saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dari beberapa saran warga semua yang perlu kita utamakan menurut saya itu keamanan segala-galanya kalau menurut saya. Kenapa kita juga pergi kalau aman tuh tapi tenang gitu. Kalau udah nggak tenang udah gimana kan pikiran nggak konsen, kita di jalan apalagi di rawan kan. Jadi kalau menurut saya belum malam ini ayo kita rumuskan berapa poin nih yang paling utama apa. Oke belum sapam, tapi sapam dulu kita tentu. Terus nanti mungkin ada rapat lagi kedua, gimana nih menutup celah-celah yang perlu kita tutup, gimana caranya. Mungkin itu poin kedua, mungkin bisa kita bahas kemudian hari kan gitu. Mungkin ini saran saya, silakan kira-kira poin apa nih yang kita bentuk gitu aja lah. Kalau kita tanya jawab keluar itu kan apa mengutarakan semua ya, apa yang jadi masalah selama ini kan ya. Jadi selama ini kita udah sama-sama tahu nih masalahnya apa. Yang penting satu, jangan kita ada ego sendiri gitu. Gak akan ketemu kalau kita ego saya kan, pokoknya begini gitu lah. Tapi kita terbuka lah. Kita buka. Kalau kita bersama gitu. Untuk warga kita sendiri. Bukan untuk saya gitu. Jadi silakan kira-kira poin apa nih? Tentukan aja. Pak RW mungkin ini yang punya hak nih. Oh, kita bentuk satu aja nih misalnya nih. Dengan kira-kira berapa orang kemampuannya, dengan bacaan berapa begitu. Ya Pak RW ya. Silakan Pak RW. Dari saya itu aja sih. Kalau kita berlanjut-lanjut ya nggak akan selesai gitu. Jadi selamat malam semuanya bapak-bapak. Mungkin saya sedikit menambahin, perlu diketahui untuk bapak-bapak semuanya. Mungkin izin bang, mungkin selama ini ya kita di sini sudah lama. Mungkin Pak Puji sudah pernah minta saran ke saya waktu rame-rame. Kalau untuk keamanan mungkin izin bang, kita di sini ada Bang Kuspi, ada ini. Cuma selama ini kita terbuka saja bang. Nah, kita tidak dilibatkan. Jadi kita mau ngasih solusi pun istilahnya kita di sini warga. Cuma untuk rasa kepedulian kita, istilahnya mungkin kita dimintain saran pendapat, mungkin hanya sedikit dari Bapak RT, Pak Puji, Pak Kiki. Kita juga pernah ngasih solusi. Tempat mana yang sudah 2 tahun yang lalu, mungkin titik rawanan mana yang orang sering keluar masuk, mungkin pernah saya ngasih solusi untuk ditutup sementara, itu enggak Pak? Nah, tetapi kalau untuk keamanan di sini pernah akan mengadakan rapat untuk pengadaan satpam. Cuma selama ini kita tidak tahu Pak. Kita tidak tahu dan tidak pernah diajak komunikasi biar semuanya bapak-bapak terbuka dan tahu. Kalau mungkin kita diajak kompromi, mungkin kita diajak diskusi, mungkin kita masih solusi, mungkin nggak akan datangkan, mungkin saya mungkin perwakilan dengan Bang Kuspi, mungkin juga bisa kita menyampaikannya istilahnya. Kalau kita memang mentok kondisi kekelurahan atau apa, mungkin saya laporan ke Pak Bobi misalnya. Istilahnya kita di sini siap bantu, kita memang di sini warga. Kita karena kita menghargai ada RW, ada RT. Kalau kita berkecimpung langsung, ngasih saran gini, ya kita kan masih menghargai beliau ini kan, kita sebagai masyarakat. Mungkin kalau kita di luar, oke, kita dinas itu loh Pak.
Kalau memang kita dilibatkan, kita diajak diskusi, diajak kompromi, bukan kita cuek-cuekan gitu loh Pak, bukan kita tidak peduli. Pernah Bapak mungkin ngasih saran gimana Pak kita dengan sana dengan sini. Saya kan pernah bilang mengatasnamakan Puri Harmoni, bukan RT sana, bukan RT sini dan bukan RT sini, betul nggak Pak? Kalau ngasih saran, saya cuma ngasih saran. Tapi kan kembali lagi, misalkan kayak penutupan jalan-jalan kecil, semuanya kan harus didiskusikan ke warga-warga juga Pak. Bukan istilahnya saya ngasih pendapat ke Pak Puji, Pak ini ditutup gini-gini, semuanya juga butuh proses. Harus koordinasi dengan warganya dulu, semuanya sudah lama. Tapi sampai detik ini pun istilahnya bukan kita tidak peduli gitu loh. Kita sebagai masyarakat, kita punya RT, punya RW. Nah, kita ya tetap mengikuti gimana peraturan dan apa maunya RT, apa maunya RW, kita ngikut, kita dukung. Sebenarnya sudah lama. Mungkin jauh-jauh tahun yang lalu mungkin kalau mungkin kita diajak diskusi bareng, mungkin bapak-bapak ini juga cukup kita mungkin perwakilan untuk menyampaikan ke sana, mungkin kita juga bisa. Mohon izin Bang, kita terbuka biar istilahnya kita di sini bukan merasa kita tidak peduli Bang. Karena kita ada RT, ada RW, kita kan di sini sebagai masyarakat. Tapi kita tidak cuek, sebenarnya tidak cuek. Kita dimintain saran. Nah kita kalau ujuk-ujuk, oh bangun ini, semua juga butuh proses, semua juga butuh dana. Harus tetap didiskusikan, ya. Tapi nyatanya, mohon maaf ya, rapat ini aja saya tidak tahu. Jujur terbuka, saya tidak tahu karena mungkin Bang Guspi ada ini mungkin saya catat. Saya tidak tahu rapat ini, saya tidak tahu Pak. Bukan rasanya istilahnya kita tidak peduli dengan lingkungan sini. Karena kita pun istilahnya kalau kita diajak diskusi tadi kita mau. Kita kan nggak enak. Oh ngasih ini ya. Semuanya juga kalau di struktur organisasi semuanya ada pimpinan di kelurahan, di desa, di RT, di RW lah. Kita kan sebagai masyarakat. Ya kalau di kantor istilahnya kan semua juga punya organisasi. Harus tetap yang tertua yang harus ngasih komunikasi. Jadi biar Bapak semuanya tahu, kita siap bantu, siap diajak diskusi, ngajak solusi. Tapi ya memang ada rapat, ada apa kita tidak tahu. Minimal lah kalau kita di WA mungkin dikasih tahu apa ya mungkin kita siap hadir. Gitu Pak. Kita siap. Ya mungkin saya Bang Gusmi terus yang lain pun bisa saja koordinasi. Mungkin intern istilahnya bagaimana di Puri Harmoni ya. Saya juga warga Puri Harmoni, jadi saya juga merasa punya kepedulian istilahnya. Tapi kan kembali lagi Pak, semuanya tidak bisa saya memutuskan. Semuanya harus punya musyawarah dan pendapat dari bapak-bapak semua. Kan saya punya ide, oh bangun ini lah. Kalau bapak-bapaknya nggak setuju sama aja. Oh, gitu. Di sini Bang kita ada teman juga termasuk Bang Guspi. Ya, kita tidak tahu Bang soal kayak begini mungkin karena mungkin apa dikira oh di sini kok ada ini nggak ada ini lah. Kita terbuka saja biar semuanya juga bapak-bapak tahu ya. Kalau Pak Puji, Pak RT, Kiki pernah minta saran gimana gini, apa kita tinggal diam? Nah, tidak Pak, pasti kita ada solusi. Cuma kan kembali lagi ke masyarakatnya, harus tetap dikoordinasikan. Kayak waktu penutupan punya Bapak, waktu pas ini kita kan bisa komunikasi, semuanya ada ketemu Pak terangnya kan. Ya kalau saya dimintain saran, saya kasih saran, buktinya sedikit ketemu, gitu Pak. Mohon izin, bukan kita tidak peduli dengan lingkungan sini semua, ya tetapi biar Abang Brio juga tahu, kita tidak ada komunikasi istilahnya mau dianggap mau enggak, ya penting ya istilahnya kita juga masyarakat gitu kan. Kalau memang kita dimintain saran, dimintain bantuan atau mungkin saran usul ya kita siap. Tapi kan kita tidak mau, oh saya mau maju mau ini tanpa ada pemberitahuan, seolah-olah jadi pahlawan kesiangan. Saya tidak mau.
Istilahnya saya kan yang hargai di sini ada aparat, Pak. Ada aparat RT, ada RW. Ya kita ngikut maunya. Ya seperti apa karena kita masyarakat. Saya juga masyarakat, Pak. Di sini saya masyarakat. Tapi kalau diminta saran, bantuan, mungkin ada rapat kita mungkin bisa diajak koordinasi. Ya kita masih siap-siap saja. Kita siap. Cuma itu Pak mungkin yang perlu saya sampaikan. Selamat malam. Terima kasih Pak. Nah, sekarang kan terbuka nih Pak, bahwa di sini ada 2 aparat TNI. Jadi nanti kita berdayakan di situ Pak. Beliau mungkin bisa membimbing, memberikan solusi. Minimal kalau ada kejahatan dari luar, pertama kali yang koordinasi beliau. Kita berdayakan yang ada di sini. Sehingga saya sebagai pembina juga tenang gitu. Oh di sini pun ada tentara gitu. Jadi kedepannya setiap rapat ya mungkin beliau ini diundang, diminta sarannya supaya organisasi itu tetap jalan seperti semestinya. Jadi nanti tidak harus saya yang hadir. Nah, karena kemarin saya belum hadir dengan terkumpulnya bapak-bapak sekalian di sini, ya saya hadir, saya sebagai pembina. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya Pak sebagai pembina. Nah, dengan pertemuan ini kedepannya supaya lebih baik lagi Pak. Saya menginginkan semua familiar. Jadi tidak ada ego masing-masing. Oh saya Serdang Kulon, oh saya Ciakar, oh saya RT 13, saya RT 16. Tidak ada lagi seperti itu nanti. Adanya hanya tadi perumahan Harmoni 2. Kira-kira seperti itu ya Pak ya, ke depannya ya. Jadi biar nggak terlalu malam juga Pak, mungkin besok juga saya masih ada kegiatan walaupun ada libur. Kita simpulkan aja, nanti kita kembalikan ke Pak RW, silakan ngomong. Malam ini yang kita putuskan poin pertamanya Pak. Apakah bapak-bapak sekalian mau dibentuk untuk perbaikan kita bersama tadi dengan menghidupkan lagi satpam yang ada? Yang kedua, nanti mungkin kalau perlu berkoordinasi dengan desa biar kita tidak terlalu bertele-tele, akan saya gandeng kepala desa saya atau sekdes saya nanti yang menyampaikan ke pihak kampung kami dari Serdang Kulon, nanti biar digandeng Pak Trio, sehingga bapak-bapak tugasnya hanya di dalam aja Pak. Keluar nanti akan kami mencoba membantu menyelesaikan permasalahan di sini. Ya tadi saya sebagai pembina itu mau warga saya semua di sini yang ada di Perum Harmoni 2 ini, yang pertama tinggal aman, yang kedua nyaman Pak. Itu aja. Karena kita sadar, yang pertama kita ini orang perantauan, yang kedua kita ini pekerja semua. Tidak mungkin sebulan 24 jam kita di rumah, apalagi saya Pak. 2 jam di rumah, yang sisanya nggak tahu di mana. Ciakar karena luas kan, ditambah dinas-dinas yang lain. Sama seperti rekan-rekan kita tentara yang ada di sini sama Pak. Seperti itu tugasnya. Tapi dikala dibutuhkan, Harmoni memanggil, pasti hadir. Apa sih masalahnya? Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kita membawa kebaikan bersama. Itu aja Pak disampaikan. Saya kembalikan sekarang ke Pak RW. Silakan ditanya ke RT-nya masing-masing. Karena di sini pejabat RW yang tertinggi, silakan. Apa yang mau disimpulkan? Apakah ini mau lanjut atau ini mau diapakan? Monggo Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak RT, para hadirin sekalian yang telah memberikan usulan, memberikan saran dan masukan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Jadi di sini sebenarnya saya tidak membawa bendera RB Pak. Jadi di sini karena waktu itu ada kalau kesah atau laporan ke kami hanya menampung, dan di situ ada bahasa cepat dikumpulkan. Nah disinilah saya yang mengkoordinasi agar bisa mempertemukan semua RT yang di Harmoni. Jadi sekali lagi terima kasih banyak saya paparkan di sini. Jadi sudah jelas ya Pak, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kurang kekompakan kami. Jadi satu tadi sudah diutarakan untuk menutup akses yang sangat banyak. Jadi kembali lagi Pak sekalian, memang sangat penting, saya juga setuju sekali kalau semua itu ditutup. Akan tetapi mohon maaf sekali, kapan kita akan melaksanakan itu dan siapa yang akan melaksanakan itu
kalau bukan kita. Kalau kita pribadi, saya pribadi, ya kita harus nutup semuanya. Ayo bareng-bareng kita tutup. Dan di situ kita tahu kenapa kita ke Binamas Babinsa Sedangkulon Siaga, biar mengetuai di situ, bisa menaungi kita. Jadi tidak nanti oh itu Sedangkulon itu Siaga, tidak. Makanya didatangkan kedua ini. Nah untuk personalnya sendiri, kalau kita nanti satu lagi tadi, kalau mau menutup, ayo sama-sama kita tutup. Karena apa? Saya pribadi sebagai yang dituakan di sini tidak bisa menutup sendiri. Kalau bukan dari kita tidak akan terlaksana. Seperti Pak RT bilang, kalau bukan sekarang, ayo kita kapan lagi gitu loh. Ayo sekarang kalau mau tutup, ayo tutup. Satu. Keduanya untuk masalah personel yang berkualitas, nanti Pak Binamas Babinsa khususnya atau Pak Samari sendiri sudah sanggup untuk menangani personel-personel yang nanti kita akan adakan untuk semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Bapak Samari. Untuk tim masalah security tadi, nah, silakan sosialisasi ke warga. Inilah pertemuan kita. Kalau mau nanti akan ada pertemuan lagi di situ silakan Pak. Saya bukan sebagai RW itu bukan. Jadi benar tadi Pak Guru, silakan bentuk untuk menangani satu perumahan ini. Jadi yang bisa menangani nggak cenderung ke Siaga, nggak cenderung ke Sedangkulon, satu silakan bentuk. Gitu. Jadi mohon maaf kalau Pak Kusbi waktu itu saya juga sudah berkoordinasi. Pak Kusbi jawaban kita, saya siap Pak. Saya siap untuk menaungi semua keamanan di DMRW, tapi dengan satu syarat. Semua RT yang ada di sini gabung satu suara itu. Waktu itu kita sudah. Nah untuk Pak Arwan sendiri, mohon maaf, mohon izin juga. Kita sudah koordinasi juga. Terbentuknya pos security itu Pak. Beliau lah Pak Arwan yang barusan berbicara sama kita. Itulah yang menjadi ketua pembangunan pos depan. Nah kesininya mungkin ada kesibukan masing-masing. Jadi mohon maaf Pak Komandan Arwan. Jadi untuk pertemuan ini saya sudah start di grup PRT-an, mungkin sangat saudara ya Pak. Jadi tadinya Bapak TRT, tapi ada warga lagi, mungkin ada usulan dari warga-warga, makanya jajarannya sekalian diajak. Jadi silakan saya kembalikan lagi ke forum. Satu poin yang akan kita ambil malam ini apa, silakan. Jadi biar kita pulang juga membawa gitu ya, membawa hasil. Dan saya pribadi tidak akan membawa saya itu RW, bukan. Saya yang memfasilitasi dan mengajak untuk pertemuan malam ini. Untuk pertemuan berikutnya silakan. Ya, silakan bentuk satu ketua atau yang bisa menaungi Sedangkulon dan Siaga. Silakan. Ya, mungkin Pak yang lain ditambahkan sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Babinsa dari Sedangkulon dan Siaga. Yang saya hormati seluruh RT di Kelurahan Mengulai Jensen dan bapak-bapak sekalian. Di sini saya cuma dibilang menyimpulkan saja, cuma mengamati dari tadi. Di sini sebetulnya kemauan dan kekompakan itu udah ada Pak. Cahayanya udah kelihatan, maunya udah kelihatan, baik dari Pak Komandan Kusbi maupun dari Pak Bambang dan rekan lainnya. Itu satu poinnya, untuk melangkah ke jenjang katakanlah untuk keamanan itu, amankan dulu lingkungan. Nah di sini sebetulnya lingkungan tadi sudah ada. Nah di sini saya menjual kepada dari Pak RW tadi, Pak Suswanto. Di sini memang poin apa yang akan kita ambil, poin apa yang harus kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada kata angat-angat tai kotok, saya sedikit menjawab. Kenapa adanya angat-angat tai kotok? Hari ini kita musyawarah, besok lempar ke warga.
Setelah lempar ke warga sampai saat ini belum ada jawaban lagi. Yang melontarkan tidak bertanya, yang meremukan kepada warganya tidak menyampaikan. Itulah komunikasi Puri Harmoni 2 Extension. Martabak mana martabak? Jadi Martabak mana? yang bertanya tidak Martabak. menanyakan ulang, yang ditanya tidak menyampaikan. Itu kesimpulannya. Jadi di sini saya sedikit menyarankan dan mengusulkan, kalau bisa ada kata belum atau ada kata tidak, tolong berikan solusinya, tolong berikan sarannya. Katakanlah di sini kita belum saat ini mengangkat, katakanlah menambah atau mengangkat personil daripada Satpam Puri Harmoni Extension. Kendalanya apa? Kendalanya adalah lingkungan yang masih banyak yang bolong, masih banyak yang jalan-jalan tikus. Nah sekarang poinnya sudah dapat hasil poin tadi. Dari 1, 2, 3 yang menyampaikan tutup. Itu poinnya. Nah di sini saya mewakili dari RT02 yang notabene RT02 adanya di tengah. Saya mengajak, yuk bagaimana caranya supaya kita bisa nutup. Itu dipikul dengan satu orang tidak bisa Pak. Ya Pak Komandan dia tidak bisa. Ini harus Puri Harmoni 2 Extension baru bisa. Kalau kita patungan 1000 ya 1000 semua, 2000 ya 2000 semua. Ayo, saya rasa warga kita Puri Harmoni 2 Extension tidak tumpul, tidak pendek, tidak kaku dengan pemikiran-pemikiran dan yang katakanlah di sini makna luas, yang keamanan di Puri Harmoni Extension. Kita ajak yang baik pasti Pak, pasti diiyakan oleh warga kita. Tapi kalau kita pakai minta dana sumbangan, katakanlah urunan dari warga tapi tidak jelas, yakin marah. Tapi kalau sudah jelas, saya berani jamin Pak, 99%, 1%-nya bingung. Nah jadi di sini saran saya, kalau memang ada kata belum, kalau ada kata tidak, tolong solusinya apa? Yang kita pilih, saya yakin di sini mungkin Pak Kusbi ya, satu tujuan. Kita ingin keamanan di Puri Harmoni Extension, cuma catatan lubang-lubang yang di pinggir-pinggir itu. Nah kalau ini poin ini kita ambil, ayo kita bilang bareng bagaimana cara menutup ini. Kesulitan cuma satu, dana. Nah bagaimana cara kita mengumpulkan dana? Nah, jadi kesimpulan saya sebagai ketua RT02, bila mana poin itu yang harus diangkat, ayo saya siap mengumpulkan warga RT02, memusyawarahkan dan memutuskan bagaimana caranya penggalangan dana untuk menutup daripada di pinggiran di Puri Harmoni Extension. Nah mungkin itu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabinsa dari Desa Sokongkulon maupun Ciatar, yang saya hormati Bapak sekalian semuanya. Saya di sini juga mewakili dari warga T18. Sebenarnya semuanya itu pengennya gotong royong. Kalau saya nggak mau gotong royong, saya sekarang udah enak sebenarnya. Awalnya dari kami juga susah, dari mulai portal sekarang jadi gerbang, dari mulai gerbang sekarang saya 7 jalur saya itu 4 jalur sekarang udah CCTV dikomandoi oleh Bapak Arwan, 24 jam CCTV-nya aktif. Tinggal yang 3 gang lagi.
Dan satu lagi juga, selama ini pos depan itu kalau dibangun sama satu RT mungkin belum jadi. Itu kita nggak ada tarikan sebenarnya. Itu kita mempergunakan dana kas yang ada selama ini, kita tarikin 10.000 sebulan untuk membayar security. Kita cuma mampu bayar dia itu cuma 875.000. Jadi 875.000 ditambah uang kopi 25.000, 900.000. Kita mampu bayar mereka cuma 3. Dan ini berjalan 3 bulan terakhir ini jalan bulan ketiga, tinggal 1 personil. Uang yang kita kumpulin selama 4 RT ini bisa membangun pos depan. Nah, alangkah baiknya kalau kita gabungin 6 RT, berjalan security, berjalan pembangunan di belakang, kita tutupin satu persatu pelan-pelan, pasti bisa. Kalau mau ego, saya lebih ego sebenarnya. Ya udahlah, nggak usah ada apa security segala macem gitu kan. Tapi saya pengennya bareng-bareng. Bisa kita jalan masing-masing. Cuman 10.000 kita kumpulin, keluarga kita tuh 600. Kemarin kita cuma mampu ngumpulin cuma 3 juta sebulan itu. 4 RT ini. Dari yang 3 juta itu kita masih bisa nyisihin buat bangun pos depan. Berjalan 4 tahun. Mungkin sambil berjalan yang ke depannya itu nanti bisa kita tutupin. Kalau nggak kita mulai kapan lagi? Kita udah 5 tahun di sini. Sebenarnya sudah ada mulai nutupin, tapi masih jalan-jalan yang gangnya masing-masing. Ayolah kita bareng-bareng. Sambil berjalan kita ngumpulin uang security, sisanya kasnya bisa kita buat bangun yang di portal-portal, kita tambah-tambahin. Itu aja sih yang saya sampaikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak? Masih ada? Iya. Sebenarnya dari Pak Edi itu lalu ada rapat PRT-an, saya masih mendengar Pak Budi menyarankan pakai security minimal ke 15 ya Pak Budi ya. Tapi dari warga RT yang lain menolak, keberatan di warga. Gitu. Itu keberatan di warga. Terlebih di sini warga RT 17 tuh buat sampah yang 20.000 aja masih selalu berkurang. Dilimpahkan seperti itu, RT lain jawaban seperti keberatan di warga. Nah itulah, nah nanti temunya situ. Udah Pak? Ya, Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi begini Pak, masalah banyak sedikitnya satpam. Yang pertama kita tempuh adalah yang penting ada dulu Pak, kita bertahap. Terus yang kedua kita sosialisasikan kepada warga masing-masing. Yang ketiga, bahwa pertemuan malam ini kita sepakat, setuju semua bahwa ada perbaikan keamanan di lingkungan sini. Itu aja dulu. Nanti masalah jumlah dan apa kita lihat kos yang masuk Pak. Kalau kos yang masuk keseluruhannya ikut semua, terkumpul sekian, dibagi berapa orangnya, itu Pak yang kita rekrut pertama. Nah kalau warga sudah merasakan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh satuan pengamanan sini, aku yakin juga yang punya uang lebih akan memberikan lebih juga Pak di luar iuran itu. Dan itu memang sudah dibuktikan di klaster saya. Jadi mereka sudah nyaman aman ikut rumah gitu kan. Pak Komandan, saya nyumbang sekian, ini ada untuk tambahan. Dan tiap bulan itu bahkan uang itu Pak lebihnya banyak. Karena pertamanya untuk mendobrak begini memang susah. Katanya 5.000 susah. Karena apa? Tidak ada pelayanan keamanan yang diberikan ke warga. Merasa berat 5.000.
Tapi begitu sudah berjalan dengan baik, terjalin komunikasi dengan baik antara satuan pengamanan dengan warga, dengan sendirinya Pak warga itu pulang malam-malam bawa kopi, pulang malam-malam bawa nasi goreng, kira-kira seperti itu. Karena dia di luar sana, rumahnya, anaknya, istrinya di rumah aman gitu. Jadi dengan sendirinya itu timbul. Nah sekarang begini, kalau sudah semua setuju, mengarahnya adalah harus ada organisasi khusus yang menangani tentang keamanan. Nanti bukan RT lagi, tapi RT hanya nanti rapat masalah bakas keamanan mungkin sama koordinator keamanan yang ada di sini. Kebetulan di sini ada 2 tentara, ya sudah, jadikan di situ koordinator dan wakil koordinator di situ. Jadi mereka lebih tahu mana nih yang harus ditangani nih. Kira-kira ini lebih melekat sama warga, nggak usah lagi pakai luar-luar. Nah kami sebagai pembina, nanti kalau ada rapat-rapat tertentu kami diundang, dimintain pendapat, kami hadir di situ. Mari kita mencari solusi yang lebih baik dan lebih bagus, Pak. Itu tugas saya seperti itu. Bukan saya koordinator nanti di sini. Saya sebagai pembina aja. Setiap organisasi itu di situ ada ketua, ada wakil ketua, ada anggota 1 sampai sekian. Mungkin satpamnya nanti kita bantu rekrut kata Pak RW. Ya kita rekrut siapa yang mau, nanti kita tawarkan di sini. Toh sekarang juga satpam ini susah bekerja. Tapi minimal kalau kita bergabung semua dengan 6 RT itu, kos yang kita berikan kepada anggota juga layak loh Pak. Karena yang tadinya hanya 2 RT menjadi 6 RT, kira-kira seperti itu. Karena memang pertama mungkin berat, kok begini. Tapi kalau sudah merasakan, dengan sendirinya akan timbul itu tadi, kesadaran sosial yang sangat tinggi. Apalagi mungkin bapak-bapak di luar sana mungkin punya bisnis atau mungkin yang lain-lainnya lah, ada rezeki lebih, itu dengan sendirinya tidak akan eman kata orang Jawa. Yang penting keluarga saya aman. Nah seperti itu, karena keamanan itu sangat penting Pak. Tadi dibilang ya kalau harta aja, kalau ada perampokan apa segala macam tidak ada satuan pengamanan, siapa yang mau malam-malam itu bertanggung jawab di saat kita tidur semua? Kan satuan pengamanan itu mata telinga kita Pak. Kita tidur, kita di mana bisa ngebel, Pak keluarga saya di situ Pak. Nah kira-kira kalau cuti ke kampung atau kemana lebaran, Pak tolong rumah saya ya Pak, diawasi yang kosong. Karena listrik pasti nyala juga di situ gitu. Rawan kebakaran apa segala macam. Jadi kita jalin bahwa satpam itu satuan pengamanan juga keluarga kita juga. Nantinya seperti itu. Kita berharap seperti itu ya sebagai pembina. Nah malam ini kita putuskan. Saya tanya seluruhnya, apakah bapak-bapak setuju malam hari ini rapat kita putuskan bahwa yang pertama kita mau membentuk satpam? Setuju Pak? Setuju? Alhamdulillah. Jadi itu aja Pak dulu. Kita setuju aja dulu demi kebaikan. Ya. Jadi nanti hasil rapat ini yang notulen pertama ditulis setuju pembuatan satpam dari 2 wilayah antara Ciarka dan Harmoni, tapi dalam struktur satpam tidak ada itu. Adanya hanya Perum Harmoni 2. Setuju Pak ya? Jadi melayani semuanya, semua warga yang di sini, baik Serdang Kulon maupun Ciakar tergabung dalam situ. Yang kedua, saya harapkan dan saya memohon koordinatornya adalah bapak-bapak kita yang ada di sini. Pak Kusbi sebagai kepala koordinator, Pak Arwan sebagai wakilnya Pak. Setuju? Karena gimana Pak? Setuju Pak? Setuju. Jangan dulu Pak. Kalau bila setuju ntar RT-nya kasihan yang komunitas warga dulu Pak. Enggak, maksudnya kita intern ini kan yang sosialisasi kita yang ada di sini aja dulu. Untuk gambaran nanti kalau ditanya nanti Pak, koordinatornya siapa? Kan belum terbentuk. Maksudnya kita untuk sementara ini kita hasilkan yang pertama setuju. Yang kedua koordinatornya Pak Kusbi, wakilnya Pak Arwan. Baru nanti kita putuskan yang lain-lain supaya badan kita ini berbentuk aja dulu. Yang pertama itu Pak. Nanti yang selanjutnya yang ke warga, saya raja warga sih kalau RT-nya dekat sama warga menyampaikan juga nggak berat gitu Pak. Kan teman-teman kanan kiri kita, sini bro, ngopi dulu gitu kan. Ini Pak RT-nya ini ya bukan warganya, ini menyampaikan gak enak.
Maksudnya gimana? Menyampaikan ke warganya, ada yang setuju, ada yang enggak, itu kasih. Maksudnya nanti Pak, hasil ini dirumuskan di RW, dibagi ke RT, RT dibagi ke warga satu-satu. Jadi nggak usah kita sampaikan dengan ucapan, Pak hasil rapat kemarin di lapangan tanggal sekian dengan RW dan seluruh RT dan Pak Babinsa misalkan. Ini Pak, notulennya silakan dibaca. Itu loh Pak. Nanti kalau ada koreksi silakan aja disampaikan. Menurut saya warga sih nggak terlalu keberatan. Kalau sudah hasilnya itu karena diwakili oleh RT dan RW di sini, aku yakin Pak. Warga walaupun tadi Bapak itu bilang 99 satu masih bingung, 101 setuju. Karena demi kebaikan. Yang penting itu notulennya jelas, poin-poinnya 1, 2, 3 sampai selesai itu. Itu difotokopi dibagikan seluruh kakak yang di sini. Gitu loh. Pertama mungkin RT ini yang bagikan karena belum terbentuk satpam. Nanti suatu saat ada apapun RW membuat edaran, satpamnya dipanggil yang repotkan RT lagi. Pak Satpam, tolong ini diedarkan. Ini RT sampean berapa tinggal dikasih warganya baca masing-masing. Tidak mengganggu aktivitas sampean kerja di manapun dan waktu kapanpun. Kira-kira seperti itu. Karena di tempat saya sudah berjalan Pak, sudah lama. Dari 2012. Semenjak saya dari koordinator di sana, alhamdulillah. Tadinya warganya dari 300 yang kumpulannya 15 sampai kursinya nggak muat. Karena itu tadi merasakan keamanan, kenyamanan tadi. Terjalin komunikasi yang baik antara satpam dengan warga, gitu loh. Karena mereka juga apa ya, bisa memberikan kenyamanan, keamanan sama kita gitu. Maksudnya seperti itu. Pak RT yang kaos merah siapa namanya Pak? Oh yang kemarin WA saya bukan? Yang WA saya bukan? Oh bukan. Ya Pak, kira-kira seperti itu Pak Budi. Jadi nggak usah menyampaikan takut duluan. Jadi nanti sumbernya penyampaian itu lewat edaran Pak. Jadi tidak mulut ke mulut. Seperti ini kan hasil notulen nanti disalin, di print, nanti baru dibagikan ke warga. Gitu loh. Nah mungkin nanti ada pertanyaan 1-2 dari warga ke RT ya silakan dijawab apa hasilnya seperti ini. Kan sudah ada, kita sudah dengar semua tadi. Pada intinya saya bersyukur ada di sini, ada kekompakan, ada kemauan. Karena ini Pak dari kita untuk kita, bukan dari sampean untuk saya, tidak ada itu. Jadi saya coba menjembatani yang seperti ini karena di RW lain, klaster-klaster lain di Citra wilayah saya itu. Kalau ada pembentukan RT baru, RW baru ya seperti ini, kira-kira seperti itulah. Mari yang baik itu kita ambil, gitu. Setuju ya Pak ya, 2 poin tadi ya. Pak Kusbi, siap jadi koordinator sini ya. Nyerah Pak. Aku nyerah gimana? Coba dulu. Coba dulu. Masalahnya Pak. Saya bukan menyerah, kenapa? Karena saya kegiatan luar tuh banyak. Enggak apa-apa. Jadi begini. Enggak, nanti dulu. Saya tuh kurang sibuknya kayak apa? Saya mungkin di rumahnya 2 jam Pak. Tapi saya mencoba pertama kali itu saya di situ. Satpam ini biar tahu induknya siapa. Itu aja dulu. Kalau sudah berjalan, ya tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalkan sampean sibuk, ada Pak Arwan. Di sana saya nggak ada wakilnya. Saya itu ketua sekaligus saya wakil coba. Yang simpel-simpel saya tentarnya sendiri. Nggak ada yang mau jadi wakil saya. Kan ribet juga itu. Ya toh. Tapi saya jalin komunikasi di situ, bikin grup. Ya toh. Pagi siapa yang naik laporan, sore yang naik laporan. Ya kira-kira seperti itu aja, nggak susah. Bukan kayak memimpin polisi atau militer yang setiap hari kita harus di situ. Tapi yang penting satpam itu tahu komandanmu siapa. Siap. Pak Kuspi. Nah, kira-kira seperti itulah. Terus nanti ajaran-ajaran ya, kita punya ilmu di militer sedikit-sedikit lah. Mungkin sampai ada waktu luang hari Sabtu kumpulkan semua latihan bersama. Cara penghormatan, cara pemeriksaan, menangani seperti kalau ada kejadian, bagaimana bikin LI-nya, laporan informasi, gitu loh Pak. Itu aja sih, nggak susah. Ya masih susah di luar, karena di luar kan kita kosnya tinggi itu. Kalau kita nggak latihan kan lumayan juga dipotong. Ya Pak, ya Pak Ustaz. Terus terang aja, kita juga semua orang sibuk Pak. Bahkan saya di rumah tuh bisa dihitung jam. Sabtu Minggu saya nggak pernah libur, sampai anak saya yang kecil itu. Papa ini sudah kayak ini siluman, berangkat pagi pulang malam. Saya berangkat dia tidur, saya pulang tidur juga, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Pak Arwan, ya.
Saya mohon kesediaannya kita bantuin warga sampean juga. Walaupun warga saya kan istilahnya di ring luar ya. Saya mohon kesediaannya dulu supaya ini terbentuk. Di sini sampai. Duduk dulu di sini. Jadi kita gini, kita yang baju-baju batik ini minimal kan punya power lah seperti itu. Yang kedua kita memang punya ilmunya untuk mengajarkan itu, gitu loh. Maksudnya kalau saya, wilayah saya ini luas Pak. Tidak mungkin saya tiap hari bisa di sini. Yang 24 jam itu kan beliau berdua di sini. Tidak bisa koordinasinya saya cukup RW aja, udahlah. Baru nanti kalau mungkin ada kejadian-kejadian besar yang tentu perlu bantuan saya keluar, yang ke sini kita rapat bersama solusinya apa, itu aja sih kira-kira. Gitu ya. Ya Pak ya, setuju ya? Setuju? Ya. Mungkin sudah disetujuin, mungkin gini loh Pak, biar kita nggak bertele-tele. Yang penting organisasi ini terbentuk sehingga warga itu tahu siapa sih komandannya, ini siapa sih wakilnya, ini. Nah nanti Pak RT ini tinggal membantu aja, mungkin malam minggu begadang bersama atau mungkin nanti patroli bersama, digilir aja gitu. Dikala nggak tidak bekerja atau yang tentara tidak dinas, sambil ngopi di depan bisa. Nanti 1 jam sekali muter. Kalau kita tadi putuskan untuk nutup, apakah benar itu tertutup atau terbuka? Kalau terbuka siapa yang buka? Kan seperti itu minimal. 1 jam kita muter aja. Jadi seluruh warga yang ada di sini merasa aman Pak. Oh iya, satpam muter terus. Oh di tempat saya itu, karena saya komandannya, di depan saya itu ada tiang listrik itu Pak. Itu tiang listrik yang gede itu didudukin pakai palu itu sampai ke dalam. Karena supaya saya lihat, satpamnya kerja itu. Jadi keras-keras kalau pukul di tempat saya, di depan saya itu. Ya seperti itu lah kira-kira ya. Nanti kalau suasananya sudah terbentuk, sudah dirasakan sama warga, yakinlah warga itu akan menginginkan yang terbaik buat dia, buat kita bukan, buat dia juga. Warga saya tadinya seperti itu, 300 paling terkumpul 30. Sekarang kalau rapat sampai luar-luar pendopo, karena ingin tahu apa yang kita bicarakan. Karena selama ini sudah kita rasakan itunya. Nilai-nilai dia kan lihat warga ini. Oh ya, semenjak ada satpam begini ya. Saya walaupun tak pulang seminggu di puncak, saya rapat di mana, karena ya mohon maaf di tempat saya itu kan banyak orang-orang Chinese ya di tempat saya itu. Memang seperti itu, kadang-kadang seminggu ya rapat di luar kota gitu. Jadi dia pertama akan ngobrol saya, Pak Komandan rumah saya gimana. Nah kalau saya juga tugas kan tidak bisa menjawab, saya PL petugasnya di lapangan. Kamu hari ini dinas, coba dilihat, oh siap sudah, Komandan sudah saya 2 kali tadi kontrol, aman. Nah, kan saya bisa memberikan jawaban yang di luar-luar sana gitu. Jadi mereka merasa nyaman gitu, enak. Kira-kira seperti itu ya Pak ya, gambarannya ya. Jadi 2 poin ya malam ini ya. Kita putuskan setuju dulu. Yang kedua kita bentuk organisasinya, ada di situ komandan dan wakil komandan. Nah nanti perekrutan sama kita putuskan kos, mungkin ada pertemuan kembali kan Pak. Pertemuan berapa yang kita rekrut, berapa kos yang harus dikeluarkan. Kalau semuanya ikut, insya Allah juga nggak terlalu gede Pak. Masih malah rokok ini 2 bungkus sehari. Ya toh? Tapi kan kebersamaan tadi. Misalkan kos kita ini sekian, buat gaji ada lebihnya. Area kita, fasum kita, fasilitas kita, apa yang perlu kita bangun, nggak usah iuran lagi. Dari situ pelan-pelan bikin 1, bikin 2, seperti itu. Jadi kita bertahap dan berlanjut. Setuju Pak? Setuju? Nah, mungkin kehadiran saya malam ini mudah-mudahan kita bisa berkumpul di sini ini membawa kebaikan kita bersama. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak RW. Silakan Pak. Mohon izin sebelumnya, mungkin ada sebagian RT yang mungkin kurang setuju, mungkin pernah saya pun menanyakan ke RT masing-masing, apa sih permasalahannya tidak mau ikut ada security. Semua sudah dijelaskan. Bagaimana bisa terbentuk? Karena ada permasalahan, berarti ada cari solusi. Waktu itu mungkin pernah saya ada RT yang mungkin menyampaikan keberatan adanya security. Mungkin 1 poin tidak terkontrol,
mungkin hanya depan saja, mungkin perbatasan dengan kampung sana, mungkin semua itu harus ada solusi. Makanya pernah saya sampaikan, kita harus cari titik temu. Mungkin kalau memang harus diadakan security, tidak harus dari jauh dari luar dulu, kita ambil dari pojok, semua untuk mata-mata kita. Karena kalau dibilang kerawanan itu sumbernya ya dari kampung-kampung dulu belah. Kita nggak usah jauh-jauh dari luar, Pak. Semuanya dari samping-samping kanan kiri tetangga kita. Ya mungkin ada Bang Kuspi, mungkin bisa disampaikan, mungkin cari solusi. Misalkan kalau di perumahan sana seperti apa, ya mungkin kalau kita ada rapat, mungkin ada istilahnya mencari solusi, semuanya ada titik temu. Bapak tidak mau pasti ada sebab. Yang keberatan pasti keberatannya di mana? Pasti kan ada penyebabnya. Kalau kita cari sumber penyebabnya itu apa, ya pasti kan ada titik temu. Kita cari titik temu. Seperti kemarin warga katanya kurang setuju, kurang kekontrol karena perbatasan dengan ini, ya semuanya kan mau diadakan rapat, mau diadakan apapun, semuanya kan keputusannya di warga, Pak. Kalau mungkin warga dikasih pencerahan, mungkin ini loh, kalau ada seperti ini nanti dibeginikan, mungkin semuanya ada solusi. Tidak ada masalah kalau kita istilahnya cuma dikerjakan sendiri, istilahnya memang susah. Tapi kalau kita mungkin bertukar pikiran, makanya pernah saya sampaikan, saya paling tidak suka banyak orang pintar. Kalau cuma minter-minterin, tapi saya pengen orang yang punya ide, solusi, ya udah masuk. Tapi kalau cuma ngobrol banyak solusi, pintar ngomongin, tapi tidak ada solusi, ya sama aja bohong. Seperti rapat begini, kalau cuma ngobrol-ngobrol tidak ada solusi, ya memang semuanya kembali ke kita, Pak. Kalau kita obrolkan terus, oh ya Bapak ada permasalahan seperti ini, ya pasti kalau pemikiran orang banyak ngasih solusi, pasti ada titik temu. Oh permasalahannya ini bersengketa dengan Sedang Kulon, dengan apa, ya udah berarti kan mau tidak mau kita harus koordinasi dengan sana, gimana perumahan sana baiknya. Semuanya juga misalkan harus ditutup dengan pihak perumahan sana. Mungkin kalau dibilang susah, semuanya tidak ada susah kalau kita bisa komunikasi, kita bisa kerja. Kalau kita cuma ngasih solusi tapi tidak ada bukti, istilahnya kerja untuk dibuktikan, ya semuanya susah. Waktu itu pernah mungkin Pak Kiki, bagaimana Pak gini, udah Pak untuk jalan umum yang istilahnya malam untuk keluar motor semuanya bisa ketutup. Kalau kita secara frontal harus semuanya ketutup itu akan susah, tapi minimal malam itu pintu keluar yang istilahnya untuk keluar masuk motor apa semua hanya satu pintu, semuanya juga pasti akan bisa. Mungkin keluhannya mungkin banyak gang tikus, gang apa, ya semuanya bisa kita tutup, ya tetap kan harus koordinasi dengan pihak perumahan sebelah, Pak. Nggak mungkin istilahnya kita tutup langsung tanpa komunikasi dengan mereka, ya mereka pasti akan marah seperti kayak kemarin. Kalau kita ada komunikasi dengan mereka, kita datengin baik, namanya kita minta, ya berarti kita harus yang datengin. Kita harus bicarakan baik-baik. Lah kalau tahu-tahu ditutup, ya otomatis kayak rumah Bapak tahu-tahu ditutup, ya Bapak pasti marah. Tapi kalau Bapak ngomong dulu baik-baik, Pak, maaf, gini-gini, semua juga bisa dibicarakan. Ya berhubung ya mungkin komunikasi istilahnya kita istilahnya terbatas. Mungkin kalau dibilang security ya mungkin udah dari zaman Jepang dulu mungkin kita udah bicarakan, tapi kan sampai sekarang tidak ada solusi. Mungkin kalau dirapatkan intern, mungkin pernah saya tanya satu persatu, mungkin Bapak RT permasalahannya apa dan bagaimana. Tapi kan banyak kan ini jalan tikus, jalan-jalan gang-gang sempit, jalan-jalan kan semuanya harus dikembalikan. Misalkan adanya security 10, kira-kira bayarnya berapa, mekanismenya bagaimana, ya semuanya juga harus kembali ke kita, Pak.
kalau misalkan kita tekankan security, misalkan dia harus kerja dari jam berapa sampai jam berapa, ya semuanya kan kembali ke kita, karena kita semuanya yang membayar mereka. Kalau kita sanggupnya 3, ya berarti kan kita harus ekstra. Tapi kan sistem kerjanya security pun harus bisa dipertanggungjawabkan dengan, makanya saya pernah bilang hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita membayar berapa dan tugas dia harus seperti apa, ya mungkin kita harus punya ukuran. Misalkan kita bayar security 10.000 lah, berarti kalau dibilang tugasnya security 10.000, tugas dia seperti apa? Karena mereka pun terbatas. Kalau istilahnya kita membayarnya dia besar, ya berarti dia pun harus punya juga tanggung jawab besar. Kalau dibilang hak dan kewajiban, berarti kalau dibilang harus cari solusi, misalkan mungkin ada yang tidak setuju, mungkin kan ada sebabnya, Pak. Nah, kita cari dulu sebabnya itu apa. Mungkin kalau memang ada solusi, ya kita cari solusi, kan? Tapi kan kembali lagi ke warganya, Bapak. Bukan TV. Kalau saya bilang tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Semuanya kalau kita bicarakan istilahnya, makanya pernah saya bilang, saya tidak kalau rapat apa segala macam, saya nggak butuh banyak orang pintar. Kalau pintar hanya pintar ngomong apa segala macam, tidak bisa mewujudkan, istilahnya tidak bisa memutuskan, ya sama aja. Mungkin ada yang punya ide gini ya, kembali lagi ide itu bisa diwujudkan, saya akui jempol. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin cuma bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, mungkin bisa dibicarakan. Ada sebab, ada penyebab, yaitu ya harus cari sumbernya. Sebabnya apa? Ya mungkin harus carikan solusi. Mungkin kalau mungkin sebagian istilahnya setuju, ya saya dengan Bang Husnu mungkin siap. Ya Bang? Siap nggak siap? Harus siap. Siap. Ya. Enak saya. Karena yang punya kemampuan itu hanya kalian berdua di sini. Gitu loh. Yang bantulah kita. Tadi sudah dibekukan itu sudah. Ketua sama Wadan. Malu sama Bang Trio. Ya Bang Trio. Bagus punya. Ada urusan apa ini? Semangatnya lipat-lipat lah. Gendong tas banget. Ya mungkin semua itu Bang, semuanya kembali ke masyarakat dulu. Kita putuskan ke masyarakat. Cuma kalau dibilang mungkin kalau cuma satu, ya mungkin kalau sebagian yang lain setuju, ya mungkin saya kembalikan ke Pak RW. Cuma Bang Kusbi, ada sebab pasti ada akibat. Semua ada solusi. Enggak? Nanti terakhir dibacakan hasil kesimpulan terakhir aja Pak RW. Kita tutup karena sudah malam. Nanti kalau ada kelanjutan masalah ini tolong schedule-kan kembali. Sama acara rapat ini nanti Pak bikin itu. Itu poinnya. Ya makanya itu poinnya. Simple poinnya. Terbentuk badan